Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Apalagi di masa pandemi gini, kita harus tetap fit secara fisik dan mental. Salah satu caranya adalah dengan banyak mendengarkan cerita inspiratif seperti di channel saya ini. Selamat datang di channel Sarapan Inspiratif. Nama saya Ferry. Di sini, saya ingin berbagi-bagi cerita singkat inspiratif yang mudah-mudahan bisa menjadikan hari-hari Anda lebih positif dan semangat. Hari ini, saya mulai dengan satu cerita inspiratif yang sering saya dengar sejak kecil. Begini ceritanya. Ada seorang raja tua yang sangat dipuja oleh rakyatnya karena beliau sosok yang baik hati, bijaksana, dan loyal. Tapi sang raja tidak memiliki anak laki-laki. Suatu hari, raja mengadakan sayembara untuk mengundang semua orang dari pelosok negeri untuk mencari penerus kerajaan. Ada satu menteri bertanya, "Raja, apa syarat untuk bisa ikut sayembara ini?" Sang raja menjawab, "Aku hanya mencari laki-laki yang berhati mulia dan peduli sesamanya." Lalu disebarkannya lah berita ini ke seluruh pelosok negeri. Semua yang mendengar berita ini sangat bersemangat untuk menjadi penerus sang raja. Berita tersebut juga sampai ke telinga seorang laki-laki muda yang miskin dan tak terpelajar. Ibunya membujuk dia untuk mengikuti sayembara tersebut. Tapi anak ini merasa tak percaya diri dengan latar belakang yang ia miliki. Jangankan menghadap raja, di depan orang biasa saja dia malu karena baju-baju yang dia pakai bolong-bolong dan sangat lusuh. Tak kurang akal, sang ibu menyemangati anaknya untuk berjualan lebih pagi sehingga bisa mengumpulkan uang lebih banyak untuk membeli baju yang bagus dan untuk bisa bertemu dengan raja. Maka, sang anak melakukan apa yang diminta ibu. Karena anak ini bekerja dengan sangat giat, dia akhirnya sanggup membeli baju baru dan menyisakan sedikit uangnya untuk membeli bekal dalam perjalanannya ke istana. Berangkatlah sang anak. Di tengah perjalanan, dia mulai ragu karena banyak sekali orang yang akan ke istana. Dia merasa tidak pantas dibandingkan dengan orang-orang yang dilihatnya sangat berpendidikan dan lebih mapan. Langkah kakinya mulai melambat karena meragu. Jalan menuju ke istana ini bukanlah jalan yang mulus dan beraspal, melainkan jalanan yang banyak lubang dan batu-batu besar yang membuat jalan ini menjadi medan yang tidak mudah untuk dilewati. Ada yang melompat-lompat untuk menghindari lubang, ada yang melipir agar tidak kena batu, sambil menggerutu kenapa raja tidak membetulkan jalan-jalan ini. Sang anak yang melihat hal yang sama ini juga bertanya-tanya dalam hatinya. Lalu, dia membayangkan bagaimana susahnya kalau ibunya yang sudah tua harus melewati jalan ini. Sambil berjalan langkah demi langkah, anak ini mengambil batu-batu yang ada di jalan lalu menutupi lubang-lubang yang ada dengan harapan agar jalanan ini lebih mudah dilewati mereka-mereka yang membawa beban banyak dan yang sudah renta. Lalu anak ini melewati seorang kakek yang sudah tua yang sedang membawa hasil panennya untuk dijual ke istana. Kakek ini kewalahan melewati jalan yang penuh rintangan itu. Lalu anak ini menawarkan diri kepada kakek tersebut untuk membantu membawa barang-barangnya sambil berjalan bersama ke istana. Dalam perjalanan, si kakek cerita kalau dia harus menjual hasil panen untuk bertahan hidup, walau kakek ini harus berjalan jauh untuk menjualnya tanpa membawa bekal apapun. Merasa iba dengan si kakek, sang anak membagikan bekal yang dia punya yang sebenarnya pun pas-pasan. Mereka pun akhirnya sampai ke istana. Namun, kakek tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan raja karena dia melihat dirinya sendiri sangatlah lusuh dan compang-camping. Melihat ini, sang anak berpikir,
begitu banyak yang mengikuti sayembara, dirinya belum tentu menjadi raja. Tapi ia bisa dengan mudah melanjutkan hidupnya kembali dengan sang ibu tercinta. Namun, tidak demikian halnya dengan nasib sang kakek bila tidak berhasil menjual hasil panennya. Kakek akan kesulitan menyambung hidupnya, bahkan untuk makan sekalipun. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya anak tersebut memberikan baju yang ia kenakan agar sang kakek bisa masuk ke istana dengan lebih percaya diri. Lalu, anak ini menggunakan baju si kakek yang sudah compang-camping itu dengan tujuan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ibunya bingung kenapa anaknya secepat itu kembali ke rumah dan baju yang dia pakai berbeda dengan pakaian yang dia kenakan saat berangkat. Dia pun menceritakan semuanya kepada sang ibu. Dengan sangat bangga, ibunya memeluk anak ini. Di saat yang sama, mereka dikejutkan dengan suara ketukan pintu di rumah mereka. Setelah dibuka, betapa kaget mereka berdua melihat sang kakek yang masih mengenakan baju yang dia berikan sebelumnya berada di depan rumah mereka, diikuti oleh ratusan pengawal kerajaan. Ternyata, sang kakek adalah sang raja. Dan kalian pasti bisa menebak ending ceritanya. Moral dari cerita ini adalah, setiap rintangan dan masalah kita sebenarnya adalah suatu kesempatan agar kita bisa memperbaiki situasi diri kita sendiri. Orang yang malas dan negatif akan selalu mengeluh dalam menjalaninya. Orang yang ingin sukses harus bisa menghadapi masalah dengan hati yang tenang, jujur, penuh kasih, dan selalu mengutamakan kebaikan di atas segalanya. Semoga cerita singkat ini bisa memotivasi hari-harimu yang indah ini. Sampai jumpa dan tetap menjadi orang yang positive thinking. Bye.